Hai semuanya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Bapak Abdullah Mubarak, Sarjana Ekonomi Magister Sains, selaku dosen pengampu mata kuliah Teori Akuntansi. Kami kelompok 2 dari kelas 5 Saka 1 beranggotakan Aditya Nugroho, Aisyah Widyaningsih, Andini Komariani, Bella Septianingsih, dan saya, Davi Mahputra, sebagai presenter kali ini yang akan membahas tentang kerangka konseptual. Yuk disimak bersama. Kerangka konseptual. Kerangka konseptual adalah sebuah konstitusi atau sistem koheren yang menghubungkan tujuan dan prinsip-prinsip mendasar yang dapat membimbing standar-standar yang konsisten, menjelaskan sifat, fungsi, dan keterbatasan akuntansi keuangan, serta laporan keuangan. Jadi tujuannya adalah untuk memandu dalam penyelesaian perselisihan yang muncul selama penyusunan standar dengan memastikan apakah standar tersebut sesuai dengan kerangka konseptual atau tidak. Jadi fungsinya adalah untuk meningkatkan komparabilitas laporan keuangan dan mengevaluasi praktik akuntansi. Ada juga kerangka konseptual IFRS. Jadi kalau IFRS ini International Financial Reporting Standards, yaitu panduan yang diterbitkan oleh International Accounting Standard Board. Jadi oleh organisasi internasional nih terkait standar akuntansi atau biasa disebut IASB, yang memberikan kerangka kerja untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang mengikuti standar-standar akuntansi internasional. Tujuannya apa kerangka konseptual IFRS ini? Yaitu membantu Dewan Standar Akuntansi Internasional untuk mengembangkan dan merevisi standar akuntansi jadi konsisten dan relevan. Juga membantu entitas untuk mengembangkan kebijakan akuntansi yang konsisten ketika terdapat situasi yang ternyata belum diatur. Juga membantu para pengguna laporan keuangan untuk memahami informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dan menafsirkannya secara tepat. Ada 3 level terkait kerangka konseptual dalam IFRS. Seperti yang teman-teman bisa baca, ada first level basic objective. Level ini menjelaskan tujuan dari laporan keuangan, yaitu menyediakan informasi yang relevan, dapat diandalkan, dan bermanfaat tentunya bagi para pengguna dalam pengambilan keputusan. Yang level keduanya ada second level. Level ini menjelaskan karakteristik kualitatif informasi keuangan yang relevan, yaitu bermaknaan atau relevansi ya, dan keandalan atau reliabilitas. Yang terakhir adalah third level, yaitu level ketiga. Level ini menjelaskan konsep pengukuran dan pengakuan dalam akuntansi. Maksudnya apa sih? Kayak misalkan pengakuan pendapatan atau pengakuan pembiayaan dalam akuntansi itu kriterianya apa sebenarnya. Ada juga kerangka konseptual pelaporan keuangan atau biasa disingkat KKPK. Nah, KKPK ini menjelaskan tujuan dan konsep untuk pelaporan keuangan yang bertujuan secara umum. Jadi pentingnya apa sih dalam kerangka konseptual dalam standar ini? Itu untuk meningkatkan transparansi dengan meningkatkan komparabilitas internasional dan kualitas informasi keuangan, memperkuat akuntabilitas dengan mengurangi kesenjangan informasi antara penyedia modal dan pihak yang mempercayakan uang mereka kepada entitas bisnis, serta berkontribusi pada efisiensi ekonomi dengan membantu investor mengidentifikasi peluang dan risiko di seluruh dunia, sehingga meningkatkan alokasi modal yang efisien. Kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Apa itu maksudnya kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah? Nah, ini versi syariahnya nih, teman-teman. Jadi, adalah suatu kerangka akuntansi yang mengatur prinsip-prinsip dasar dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan untuk transaksi syariah. Tujuan dari kerangka dasar syariah adalah untuk memberikan panduan kepada berbagai pihak termasuk penyusun standar akuntansi syariah, penyusun laporan keuangan, auditor, pengguna laporan keuangan juga. Adapun prinsip transaksi syariah adalah serangkaian pedoman atau nilai-nilai dasar yang menjadi landasan dalam melakukan transaksi atau kegiatan ekonomi yang sesuai dengan hukum Islam. Beberapa prinsip transaksi syariah meliputi larangan riba, larangan maisir dan qimar, larangan gharar, prinsip keadilan dan kesetaraan, prinsip keabsahan hasil, prinsip kedermawanan dan kemanusiaan, serta prinsip larangan barang haram.
Bentuk laporan keuangan syariah. Yang pertama ada laporan keuangan syariah, laporan keuangan perbankan syariah, ada juga laporan arus kas syariah, laporan keuangan usaha mikro syariah, laporan keuangan emiten atau perusahaan publik syariah, laporan keuangan zakat dan sedekah. Karakteristik kualitatif laporan keuangan antara lain relevansi, yaitu informasi yang relevan membantu para pengguna untuk memahami kinerja keuangan perusahaan dan memprediksi potensi perubahan di masa depan. Kemudian ada keandalan. Keandalan informasi adalah dasar kepercayaan dan kegunaan laporan keuangan. Kemudian ada kecukupan. Informasi yang lengkap memungkinkan para pengguna untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang kondisi keuangan dan kinerja perusahaan. Lalu komparabilitas. Laporan keuangan harus dihasilkan dengan menggunakan prinsip akuntansi yang konsisten dari satu periode ke periode yang lain. Selanjutnya materialitas. Informasi yang material harus diungkapkan secara jelas dalam laporan keuangan. Setelah itu, ada pentingnya kesahihan. Pengguna laporan harus dapat mengonfirmasi bahwa informasi yang disajikan memang benar dan relevan. Ada periode laporan, yaitu harus disajikan dalam batas waktu yang wajar. Kemudian pentingnya ke lapangan, disajikan dengan bahasa dan format yang dapat dimengerti oleh para pengguna. Yang terakhir ialah kontinuitas, yaitu menyajikan informasi dengan asumsi bahwa perusahaan akan beroperasi dalam waktu yang dapat diidentifikasi. Sebelum mengakhiri video pembelajaran kali ini terkait kerangka konseptual, izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulan. Kesimpulan kerangka konseptual adalah menyediakan fondasi untuk mengembangkan standar akuntansi yang relevan, yang konsisten, dan dapat diandalkan untuk menghasilkan laporan keuangan yang berguna bagi pengguna. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.